Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi bersama Ibu Adria. Kali ini kita akan membahas materi IPAS tentang gaya otot dan gaya gesek. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kedua, peserta didik memahami konsep gaya gesek, gaya dorong, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, adik-adik perhatikan. Di sini ada pengaruh gaya terhadap benda. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak, atau berubah bentuk. Nah, pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, gaya otot. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Nah, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Melakukan otot pada tubuh mereka, melangkahkan kaki ke depan, membuat tubuh berpindah tempat saat makan. Kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Pemanfaatan gaya otot yang dilakukan oleh hewan bisa ditemukan. Salah satunya pada saat kendaraan delman, di mana otot kuda digunakan untuk menarik kereta roda agar dapat bergerak maju. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh ini contoh ilustrasi. Nah, perhatikan ya, di sini tanda arah gerak benda. Dan di sini ada arah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dipengaruhi oleh posisi lintasan, yaitu ada mendatar atau menurun. Kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, bulat atau kotak. 3. Permukaan lintasan rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin.
Yang keempat, berat sebuah benda, semakin berat suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, ini merupakan contoh gaya gesek, yaitu ada gelas berisi air dan di sebelah kanan ada gelas kosong. Nah, yang merupakan gaya gesek yaitu yang gelas yang berisi air karena semakin besar maka semakin berat suatu benda, maka gaya geseknya juga semakin bertambah. Nah, contoh gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibanding gelas kosong. Nah, kemudian sifat-sifat gaya gesek. Pertama ada arah. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya luar yang menggerakkan benda. Besarnya gaya gesek bergantung pada kekasaran dua benda yang bergesekan, tekstur permukaan gaya-gaya tersebut secara bersamaan, sudut, dan posisi benda. Gerak gaya gesek bersifat menghambat gerak benda dan tidak mampu menggerakkan benda yang diam. Untuk dapat menggerakkan benda diam dibutuhkan gaya lain seperti gaya tarik atau gaya dorong. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga sehat selalu.